Batasan sosial media untuk anak dari orang tuanya. Menjaga anak-anak dari konten berbahaya di dunia maya bukan hanya tanggung jawab, tapi juga keharusan bagi setiap orang tua. Yuk temukan bagaimana kontrol orang tua di dunia maya bisa melindungi anak-anak kita. Dalam era digital ini, kontrol orang tua di dunia maya bukan sekadar pembatasan, tapi kunci untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat, terhindar dari konten tidak pantas, dan memahami pentingnya kehidupan online yang seimbang. Saksikan video ini untuk mengetahui alat kontrol orang tua yang efektif di dunia maya, serta cara menjaga anak-anak dari potensi bahaya online. Jangan lewatkan informasi penting ini untuk keamanan dan perkembangan anak-anak kita. Melindungi anak di era digital. Batasan sosial media bagi anak dari orang tua memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak. Dalam era digital yang semakin meluas, anak-anak rentan terhadap paparan konten yang tidak sesuai untuk usia mereka. Dengan memberlakukan batasan, orang tua dapat melindungi anak-anak dari potensi bahaya seperti konten yang tidak pantas dan interaksi yang tidak aman. Selain itu, batasan sosial media juga membantu anak untuk memahami pentingnya waktu layar yang sehat, mengembangkan keterampilan sosial di dunia nyata, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Apa itu kontrol orang tua di dunia maya dan kenapa itu penting banget sih? Orang tua dan guru seringkali deg-degan nih lihat anak-anak lagi asyik-asyiknya main internet dan sosial media plus nge-explore teknologi terkini. Nah, disinilah kontrol orang tua jadi penting banget, guys. Internet dan teknologi udah jadi teman setia buat belajar anak-anak dan remaja. Selain itu, tempat kumpul seru juga buat mereka. Tapi kita butuh pastiin ini jadi tempat yang aman, jauh dari konten-konten yang gak pantas buat anak-anak. Hate messages, konten seksual dan kekerasan, atau bahkan obrolan sama orang dewasa. Kita harus atur. Kontrol orang tua di dunia maya itu kayak apa sih? Nah, buat ngatasi hal-hal kayak gitu, orang tua dan guru punya alat kontrol yang oke banget di internet. Ini adalah serangkaian alat yang mendukung pembelajaran anak-anak tentang penggunaan lingkungan digital, membatasi fungsi dan cakupan perangkat ketika terhubung ke jaringan, seperti yang dinyatakan oleh INCIBI, The National Institute for Cyber Security, dalam inisiatif Safe Internet for Kids atau IS4K. Mereka juga punya panduan buat orang tua dan guru yang ngebahas alat-alat ini dan klasifikasiin alat kontrol orang tua di internet berdasarkan kebutuhan. Ada sistem penyaringan konten buat blokir akses anak-anak ke konten nggak pantas. Ada kontrol waktu buat ngatur berapa lama anak-anak bisa internetan, dan masih banyak lagi. Bukan cuma itu loh, orang tua dan guru juga bisa pantau aktivitas anak-anak, cek riwayat penelusuran, bahkan lihat di mana perangkat anak-anak itu berada. Biar nggak sembarangan dihapus, juga bisa nih atur pengaturan perlindungan. Di samping itu, program IS4K juga ngeklasifikasiin alat kontrol orang tua berdasarkan sistem operasi atau aplikasi. Yang pertama udah ada dari awal di sistem, tinggal di-setel aja. Yang kedua, itu aplikasi atau program yang ngontrol fungsi perangkat. Kontrol orang tua bukan cuma internet loh. Makin maraknya isu-isu seperti bullying atau bahaya online buat anak-anak bikin perusahaan besar di bidang sosial media dan platform konten audiovisual termasuk provider telekomunikasi turun tangan nih. Contohnya Instagram, yang lagi ngehits banget di kalangan remaja. Mereka bikin fitur-fitur baru buat orang tua lebih kontrol terhadap pengalaman anak-anak mereka. Jadi, sekarang orang tua bisa ngecek
berapa lama anak-anak main di Instagram, nentuin batas waktunya, lihat profil yang mereka follow atau yang nge-follow mereka, sampai bisa dapat notifikasi kalau ada yang baru follow atau di-follow. Awalnya fitur-fitur keren ini diluncurkan di Amerika Serikat dan pelan-pelan kata Adam Mosseri, sang bos Instagram, mereka memperluas sampai ke seluruh dunia. Selain itu, ada juga panduan buat orang tua ngajarin anak-anak cara internetan yang aman. Bukan cuma Instagram loh, provider konten seperti Movistar Junior, Netflix, atau YouTube Kids juga ikutan bantu orang tua. Ada fitur penyaringan konten, kontrol waktu pemakaian, perlindungan pengaturan, bisa bikin profil pengguna sesuai umur, sampai bisa matiin fungsi pencarian. Gimana caranya orang tua kontrol anak di dunia sekarang? Pokoknya, yang paling penting itu komitmen, tekad, dan waktunya guys. Orang tua harus jadikan ini prioritas belajar dan bertindak sesuai. Menurut studi Foodcast tahun 2020, setengah lebih orang tua anak di bawah 15 tahun ngecek perangkat elektronik anak-anak mereka. Nah, ini beberapa alternatif yang perlu dicoba. Google Safe Search bisa bantu blokir situs web dan batasi pencarian anak-anak, misalnya waktu mereka pakai Google. Kontrol orang tua di sistem operasi perangkat, misalnya Mac OS Apple, Windows Microsoft, Fire Amazon, yang bisa diset buat anak-anak. Kontrol eksternal serbaguna, ada yang khusus berumum seperti QStudio dan NetNanny, kadang mahal sih. Aplikasi pemantauan di ponsel ada Circle, Bark, Web Watcher, dan TeenThief. Mereka bisa kirim notifikasi kalau anak-anak pakai kata-kata yang nggak pantas. GPS Tracker, ini serbaguna banget buat tahu di mana anak-anak berada, tapi ya mereka harus nyalain ponselnya juga sih. Masih banyak lagi solusi teknologi lain dan inovasi seru yang terus muncul. Tapi yang pasti kontrol orang tua tetap butuh waktu, perhatian, dan komitmen dari semua pihak. Kepedulian orang tua, fondasi kesejahteraan mental anak di era materi. Tingkat kepedulian orang tua terhadap perkembangan mental anak memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dibandingkan dengan mengejar materi dan uang semata. Keterlibatan aktif dalam kehidupan anak, mendengarkan mereka, dan memberikan dukungan emosional membangun dasar kuat untuk kesejahteraan mental. Meskipun keberhasilan materi penting, kehadiran orang tua yang terlibat dalam menuntun anak pada aspek psikologis dan emosionalnya memainkan peran krusial. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap perubahan emosional anak, membantu mereka mengelola stres dan memberikan dukungan ketika menghadapi tantangan. Penggunaan media sosial pada anak, membangun lingkungan yang mendukung. Penting juga untuk mengakui dampak sosial media pada perkembangan anak. Pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak membantu melindungi mereka dari konten yang tidak sesuai dan potensi dampak negatif seperti cyberbullying. Penggunaan yang bijak dan batasan waktu terhadap penggunaan media sosial dapat mendukung kesejahteraan mental anak, mencegah potensi masalah seperti kecanduan dan gangguan tidur. Sehingga sambil mengejar keberhasilan materi, orang tua juga seharusnya mengalokasikan waktu dan perhatian yang cukup untuk memahami dan mendukung perkembangan mental anak, melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan anak, serta mengawasi penggunaan media sosial dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif dan kesejahteraan mental anak. Tanggung jawab orang tua dalam kontrol konten dan batasan sosial media. Dalam mengejar keberhasilan materi, orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjaga anak-anak dari konten berbahaya di dunia maya. Kontrol orang tua bukan hanya pembatasan, tetapi juga kunci untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan sehat dan terhindar dari konten yang tidak pantas. Keamanan dan perkembangan anak-anak kita sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan kontrol di dunia maya.
Kendati kontrol orang tua seringkali terfokus pada dunia maya, penting juga untuk memahami bahwa pengawasan ini bukan hanya tentang batasan internet. Batasan sosial media memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya online, memungkinkan mereka memahami pentingnya waktu layar yang sehat, serta mengembangkan keterampilan sosial di dunia nyata. Tak hanya itu, perkembangan teknologi juga membawa inovasi dalam kontrol orang tua. Berbagai alat dan fitur dari platform sosial media seperti Instagram, serta penyedia konten seperti Netflix dan YouTube Kids, memberikan kemudahan kepada orang tua untuk lebih aktif mengontrol pengalaman online anak-anak. Ini menunjukkan bahwa industri juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Meskipun solusi teknologi seperti GPS tracker dan aplikasi pemantauan sangat membantu, tingkat kepedulian orang tua terhadap perkembangan mental anak tetap menjadi kunci. Keterlibatan aktif, pendengaran, dan dukungan emosional membangun dasar kuat untuk kesejahteraan mental jangka panjang anak-anak. Oleh karena itu, sambil mengejar materi, kita tidak boleh melupakan pentingnya mendukung perkembangan positif dan kesejahteraan mental anak-anak kita.